kenaikan titik didih larutan atau delta TB. Pertama, mari kita bahas dulu konsepnya ya guys. Pada penurunan tekanan uap jenuh telah dijelaskan bahwa penguapan pelarut atau air hanya terjadi di permukaannya saja. Namun, berbeda dengan ketika pelarut atau air mendidih, yang mana terjadi di semua bagian pelarut. Selain itu, penguapan dapat terjadi di semua kondisi. Namun, mendidih hanya terjadi pada kondisi tertentu guys, yaitu pada suhu di mana tekanan uap jenuh cairan sama dengan tekanan udara lingkungan atau di luar cairan. Nah, kira-kira apa yang terjadi ya ketika kita tambahkan zat terlarut ke dalamnya? Sama halnya pada penjelasan konsep tekanan uap jenuh, penambahan zat terlarut membuat partikel zat terlarut mengisi ruang kosong di antara partikel air, dan kedua partikel tersebut akan saling berinteraksi atau tarik-menarik. Jadi, bisa kita bayangkan jika terjadi interaksi antara partikel zat terlarut dengan partikel air, maka sangat sulit bagi partikel air untuk melepaskan diri menjadi uap, sehingga hanya sedikit di bagian permukaannya yang bisa menguap. Dan ditambah lagi, ketika pelarut mau kita didihkan, partikel zat terlarut yang berada di permukaan akan menghalangi partikel air naik ke atas guys, sehingga larutan menjadi sulit untuk mendidih. Karena itu, perlu energi yang lebih besar lagi agar pelarut atau air bisa mendidih. Jadi, titik didihnya naik atau menjadi lebih tinggi. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penambahan zat terlarut terhadap titik didih larutan secara kuantitatif, dapat kita peroleh melalui perhitungan yang kita bagi berdasarkan jenis zat terlarutnya. Yang pertama, untuk zat non-elektrolit, kenaikan titik didih atau delta TB dihitung dengan rumus KB dikali dengan M. Titik didih larutan atau TB kita dapatkan dengan menjumlahkan titik didih pelarut dengan kenaikan titik didihnya. Yang kedua, untuk zat elektrolit. Rumus yang dipakai juga sama guys dengan yang non-elektrolit, namun ada penambahan faktor Van Hoff, di mana rumus untuk delta TB-nya atau kenaikan titik didih larutan sama dengan KB dikali dengan molalitas dikali dengan I atau faktor Van Hoff. Nah, ingat kembali ya, jika ada dua jenis zat terlarut di dalamnya, faktor Van Hoff hanya dikalikan terhadap mol zat terlarut yang elektrolit. Lalu, titik didih larutannya bisa dihitung dari penjumlahan titik didih pelarut ditambah dengan kenaikan titik didihnya. Untuk keterangan rumusnya, TB0 yaitu titik didih pelarut murni, lalu TB merupakan titik didih larutan, dan delta TB merupakan kenaikan titik didih larutan. M sendiri merupakan molalitas, KB merupakan tetapan kenaikan titik didih molal. Satuannya yaitu derajat Celcius per molal. Nah, agar teman-teman lebih paham dalam penggunaan rumusnya, mari kita bahas contoh soalnya ya. Sebanyak 18 gram glukosa C6H12O6 dengan MR 180 dilarutkan ke dalam 100 ml air. Jika diketahui tetapan kenaikan titik didih molal atau KB air 0,52 derajat Celcius per molal, tentukan titik didih larutan tersebut. Oke guys, untuk menentukan titik didih larutan, kita harus mengetahui terlebih dahulu kenaikan titik didih larutannya, di mana kenaikan titik didih larutan atau delta TB kita cari dari rumus KB dikali dengan molalitas. Rumusnya bisa kita uraikan menjadi delta TB sama dengan KB dikali massa zat terlarut dibagi dengan MR dikali 1000 per massa pelarut dalam satuan gram.
Dari soal, Kb-nya sudah kita ketahui, massa zat terlarutnya yaitu glukosa juga sudah diketahui, serta Mr-nya. Lalu massa pelarutnya yaitu air, kita dapatkan dari volumenya guys. Kita tahu bahwa Rho atau massa jenis air sama dengan 1 gram per mililiter. Artinya, 100 ml air sama saja dengan 100 gram air guys. Jadi, kita bisa langsung masukkan nilainya sama dengan 0,52 dikali 18 per 180 dikali 1000 per 100. Kita dapatkan nilai kenaikan titik didih larutannya sama dengan 0,52 derajat Celcius. Maka, titik didih larutan tersebut sama dengan titik didih pelarut murni ditambah kenaikan titik didih larutan. Sama dengan 100 derajat Celcius ditambah 0,52 derajat Celcius, kita dapatkan titik didih larutan sekarang, yaitu 100,52 derajat Celcius. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya guys? Jika sudah paham, mari kita lanjut ke soal yang berikutnya. Sebanyak 5,85 gram NaCl dilarutkan ke dalam 500 gram air sehingga titik didih larutan naik sebesar 0,18 derajat Celcius. Jika diketahui nilai Kb air sebesar 0,5 derajat Celcius per molal, tentukan berapa persen NaCl terionisasi dalam air. Oke guys, pada soal ini yang ditanyakan adalah persen alfa. Untuk menentukan persen alfa, kita harus tahu nilai alfanya guys. Dan nilai alfa hubungannya dengan rumus faktor Van Hoff, yaitu I. Di soal, juga sudah diketahui kenaikan titik didih larutannya guys, yaitu sebesar 0,18 derajat Celcius. Maka, kita bisa hubungkan faktor Van Hoff dengan kenaikan titik didih larutan dengan rumus delta Tb sama dengan Kb dikali M dikali I. Kita uraikan rumusnya, delta Tb sama dengan Kb dikali massa zat terlarut dibagi Mr dikali 1000 per massa pelarut dalam satuan gram dikali faktor Van Hoff. Di sini kita akan dapatkan I-nya dulu ya guys. Dan kemudian kita bisa mencari nilai alfa atau derajat ionisasi. Kita masukkan nilainya, 0,18 sama dengan 0,5 dikali 5,85 dibagi 58,5 kali 1000 per 500 dikali I. Dan faktor Van Hoff-nya atau I akan kita dapatkan sama dengan 1,8. Rumus I atau faktor Van Hoff sendiri sama dengan 1 tambah N-1 kali alfa. N merupakan jumlah ion guys. Karena garamnya NaCl, yang akan terion dalam larutan menjadi ion Na positif dan Cl negatif, berarti N atau jumlah ionnya ada 2 guys. Jadi, 1,8 sama dengan 1 tambah 2 kurang 1 kali alfa. Kita dapatkan alfanya sama dengan 0,8. Maka, persen alfanya sama dengan nilai alfa dikali dengan 100%, yaitu 0,8 kali 100%, sama dengan 80%.